A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengurus serta semua jemaah, semoga pagi ini berbadan sehat, amin ya rabbal alamin. Murah rezeki, panjang umur, dan dapat mudah menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaji 30 menit, lahabi 1 menit untuk pembukaan. Tinggal 29 menit. Nah. Kaji kita pagi ini berkaitan dengan hal-hal yang sepele tapi penting. Pertama, menghindari karakter lalat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Nah, disongen bunyi ayat kau ketek kan? Karena sebagian lah mulai ke Sidratil Muntaha nampaknya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba masalun fastami'u lah. Telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Tindak ambo yang menyuun apa mendongeng dah. Iya bu, indah ambo yang menyuakan ibu menyuah mendongeng dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran, dengarkanlah kata Allah. Akan itulah awak sama-sama mendengarkan. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyeru, menyembah, meminta tolong, menyerahkan urusannya kepada selain Allah, la yakhluqu dzubaban, sekali-kali tidak mereka itu dapat menciptakan seekor lalat. Saya ulang lagi. Sekali-kali tidak mereka itu, mereka yang disembah, maksudnya mereka yang disembah itu sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat. Jangankan besar dari lalat itu lagi, sebesar lalat saja tidak bisa mereka ciptakan. Memang mengapa dengan lalat ini? Kenapa Allah angkat satu perumpamaan lalat? Ini untuk menunjukkan lemahnya yang disembah, sekaligus untuk menyatakan juga lemahnya yang menyembah. Jangankan kuat benda itu, benda atau binatang semacam seekor lalat saja lemah benda itu, tapi tidak bisa mereka menciptakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, lanjutan ayat tersebut boleh. Dekatkan lagi. Wa iyaslubhumudz zubabu syai'an. Lah, kata dong kau. Itu rupanya.
Awak pun heran tadi. Ngapalah kawan kau toga aja. Ya. Dan jika lalat itu merampas, nah, tuh kan, songek kan? Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari manusia, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu. Mereka, yakni manusia, tidak akan dapat mengambilnya kembali, merebutnya kembali. Nah, itu pula untuk menunjukkan lemahnya manusia yang menyembah. Kalau lalat yang lemah tadi tidak bisa diciptakan oleh yang disembah. Nah, lalu kalau lalat itu mengambil sesuatu, misalnya makanan, ada nak Bapak Ibu melihat orang kejar-kejaran dengan lalat? Tidak ada kan? Nah, dan apapun yang telah diambil oleh lalat, tidak bisa manusia mengejarnya, mengambilnya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan memang begitu kenyataannya. Lalu Allah tutup dengan dha'fat talib wal matlub. Yang menyembah dan yang disembah sama saja lemahnya. Begitulah lemahnya yang disembah selain Allah, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Begitu juga lemahnya yang menyembah kepada selain Allah. Kalau lalat itu mengambil sesuatu, manusia pun tidak bisa mengejarnya. Lalat ini sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kalau dia tegak, tinggi kaki dari badannya. Iya kan? Nah, kalau lalat ini hinggap pada gula, itu hanya cukup 10 detik saja, gula tersebut mencair di buatnya. Artinya kakinya ini bisa mengandung sesuatu yang dapat menghancurkan. Di balik itu pula, lalat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kemana saja dia tidak tertarik dengan yang baik-baik. Lalat ini hanya tergiur dengan yang jelek-jelek, yang busuk-busuk. Nah, itu pula. Dan apapun dari kuman, dari bakteri, dari kotoran yang dicobanya untuk dihinggapinya atau dimakannya, masuk ke dalam perut lalat, itu diolah. Nah, lalu keluar menjadi kotoran lalat, sudah hilang bakterinya semua. Itulah hebatnya. Maka sampai-sampai dulu ada yang bilang tai lalat jadi obat, tapi tidak usah lagi ya. Dan satu lagi, sebenarnya banyak. Lalat ini memiliki kekuatan penciuman 15 km. Di mana saja, makanya kita heran, di lingkungan kita bersih, tidak ada tanda-tanda. Tapi kok hari tertentu banyak lalat tuh Pak. Itu bukan lalat tetangga itu, bukan lalat satu RT. Bisa jadi lalat itu adalah lalat yang 15 kilo jaraknya dari kita. Jadi mereka pun mencari makan. Nah, dengan jarak yang begitu jauh, mampu dia kejar untuk mengejar sesuatu yang busuk. Karakter seperti inilah yang mesti dibuang di bulan Ramadan ini. Hayya 'ala shalah di Masjid Darul Aman namanya Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz ini pembimbing saya umroh kemarin. Nah, kalau umroh sama beliau ini aman insyaallah, sesuai dengan nama masjid nih, Darul Aman. Karena beliau membimbing tuh betul-betul membimbing. Kembali ke kaji.
Begitulah seekor lalat, dia mengejar sesuatu yang busuk, yang buruk, walaupun 15 km. Di masjid ini azan, hayya 'alas shalah, marilah salat. Tapi oleh orang yang memiliki karakter lalat, dia tidak tertarik dengan azan itu. Sekali-kali ada konser band, ada film apa di studio apa, dia tertarik. Dikejarnya walaupun jauh. Nah, ini karakter yang seperti ini mesti kita buang. Saya nggak nampak jarum jam tuh, Ustaz. Sudah berapa menit? Baru 10 menit. Nah, dia harus kita bagi-bagi. Nanti kalau kurang, kembali kita ke lalat ini lagi. Karena 3 judulnya. Yang berikutnya tentang laba-laba. Di dalam Al-Quran, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung, teman setia, pemimpin selain daripada Allah. Perumpamaan orang ini, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut, seperti laba-laba. Tadi lalat, sekarang laba-laba. Ittakhadhat baitan, ketika dia membuat sarang atau rumah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, sungguh selema-lema rumah di antara rumah adalah rumahnya laba-laba. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Nah, sekarang persoalan rumah laba-laba. Bapak Ibu tahu kan rumah laba-laba? Nah, apa tuh rumahnya? Ada gentengnya. Nah, ada kan? Rumah laba-laba terbuat dari cairan yang keluar dari perutnya. Kotoran-kotoran yang keluar dari perutnya, dan itu memiliki zat pelengket. Lalu di ayamnya, tahu di ayam kan? Di jalinnya, di antara sudut-sudut rumah, di pohon-pohon dan seterusnya, sehingga terjadilah terbangunlah jaring yang disebut dengan jaring laba-laba, dan itulah rumahnya. Jangankan untuk meneduhkan dari panas dan hujan, ya, untuk sekedar nyaman di rumah itu pun tak bisa. Manusia, apalagi orang yang beriman, tidak boleh membangun rumah tangga itu menurut kemauan perut aja. Kalau menurut kemauan perut saja tidak akan puas-puas dan tidak akan terpuaskan. Apalagi kotor pula isi perut itu. Kotor pula keinginan itu. Tidak didirikan dan ditegakkan atas keimanan. Maka hancurlah rumah itu. Bapak Ibu, laba-laba memiliki 2 pasang mata. Kalau 2 pasang matanya berapa tuh? Ampe kan? Dan dalam ilmu biologi tentang hewan, ini laba-laba ini memiliki mata 4, 6, 8, 12, 16, 32. Banyak matanya, Pak. Disebutkan dalam tafsir, 1 pun dari mata itu tak ada yang melihat. 1 pun mata laba-laba itu sebanyak itu tidak ada yang melihat. Karena itu kita sebagai orang beriman tidak wajar memiliki karakter seperti itu. Kita sudah diberi sepasang mata. Maka mata-mata yang tidak bisa dibawa melihat kepada kebenaran, tak obahnya seperti mata laba-laba. Telinga-telinga yang tak bisa mendengarkan kebaikan, itu tak obahnya seperti telinga laba-laba. Bingo sawah. Maka dengan banyaknya pengajian pagi, siang, sorenya, malam di Masjid Darul Aman, lagi nuansa Ramadan,
Betul-betul maksimalkanlah gunakan mata melihat kebaikan. Maksimalkanlah telinga mendengarkan pengajian-pengajian. Maksimalkan, karena di bulan lain tidak ada yang seperti ini. Dan itu diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berikut, laba-laba ini pula memiliki suami. Kalau begitu laba-laba yang disebut ini perempuan. Begitu kawin dengan suaminya, langsung terbersit di hati istri laba-laba itu ingin membunuh suaminya. Yo jahat bini laba-laba kok. Bini laba-laba kok jahat. Bini laba-laba kok jahat. Apa jahatnya? Ingin membunuh suami. Masa suami dibunuh? Tapi itulah naluri laba-laba. Karena itu istri-istri tidak boleh bersifat seperti istri laba-laba. Dan karena itu pula suami laba-laba sejak berkawin dengan istrinya dia pergi meninggalkan rumahnya. Maka karena itu tidak ada dalam satu sarang itu 2 ekor laba-laba besar dewasa. Tidak ada. Kalau sempat sebentar dia langsung akan kabur karena akan dibunuh oleh istri. Dan sebab itulah suami laba-laba takut sama istri laba-laba. Jadi suami takut istri itu adalah sambunglah seorang suci. Panakuinya. Dan karena takutnya itu jadi alasan dia tak pulang-pulang ke rumah. Bang Toyib masih syukur pulang sekali setahun. Ya. Sekaligus dia tidak bertanggung jawab. Tidak ada tanggung jawabnya pada istri dan anaknya. Itulah suami laba-laba. Memang kurang ngajau suami laba-laba kok. Dah habis waktu. Awak ngaji pelan-pelan aja. Kajinya bocor-bocor alui. Anaknya pula begitu lahir langsung memiliki naluri bertempur, saling bunuh-membunuh. Anak laba-laba itu kan banyak. 8, 10, 18, 22 anaknya sekali lahir. Tapi coba tengok di sarangnya itu. Tidak ada yang sampai godang loh. Begitu lahir, dia langsung memiliki semangat bersaing, saling bunuh-membunuh. Maka kadang-kadang kita tengok laba-laba itu mangihabang. Tahu Bapak Ibu mangihabang? Bangkainya aja oleh isi nak ada oleh. Lahabi bahisok. Nah, itu dihisap oleh ibunya. Nah, itu lucunya ibunya itu. Kalau tidak dapat makanan, anak ini makan. Kalau tidak dapat makanan, anak ini makan. Kalau tidak dapat dunia, mungkin nyom nak membeli TV 60 inci. Tidak dapat anak ini makan. Mungkin nyom nak membeli perabot, tak piring segala macam, ya kan? Anak itu makannya oleh ibu laba-laba. Bukan ibu-ibu yang di sini. Ibu di sini baik-baik, insya Allah, amin. Itu yang penting. Kok kami taruh yang karena Ustaz apa-apa tuh alun sampai lah. Begitulah anak laba-laba. Jangankan berbakti kepada orang tua, selamat saja dia dari orang tuanya itu untung dia itu. Bagaimana mau berbakti? Karena orang tuanya pun sekaligus akan membunuhnya. Begitu lahir, anaknya itu tak kenal ayahnya. Ayah pun tak kenal anaknya. Karena ayahnya sudah duluan kabur oleh istri laba-laba. Begitulah hancur, begitulah kacaunya keluarga laba-laba. Tidak ada yang lemah
selemah laba-laba ini. Makanya Allah SWT sebutkan wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Jangankan memerlukan mobil doser untuk mendoser rumah laba-laba, cukup satu telunjuk saja diarahkan ke sarang laba-laba, sudah hancur rumah itu. Rumah itu tak bisa menahan panas dari terik matahari, menahan sejuknya dari hujan, apalagi hujan salju. Kemarin hujan salju di sini. Tidak pernah kita mendengar tuh hujan salju di kampung kita. Sudah sampai pula hujan salju. Itu ada ayatnya. Mungkin di kali yang lain kita akan bicarakan tentang ayat salju ini. Udah habis waktu? 5 menit lagi? 7 menit lagi? Nah, nanti kalau kurang-kurang kita tambah nanti. Karena waktu cuma 30 menit. Biasanya mengaji subuh itu dengan saya sampai Isra. Panjang materinya kan. Baik. Kita tinggalkan laba-laba. Sekarang kita ke nyamuk. Ayat yang berikut ini dalam kajian ulumul Quran namanya mukhtalat. Itu ayat yang diperselisihkan sebab turunnya. Sebenarnya surat Al-Baqarah itu Madaniyah. Tapi ayat yang kita sebut ini ternyata orang kafir Quraisy. Nah, kalau kafir Quraisy itu Makkiyah dia. Apa kata orang kafir Quraisy? Apa pula Tuhannya itu menciptakan lalat dan laba-laba? Nah, kalimat itulah yang menjadikan sebab turunnya ayat Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat suatu perumpamaan seperti seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Memang kenapa pula dengan nyamuk? Nah, kan tadi lalat. Nah, lebih kecil pula lagi nyamuk daripada lalat. Lalat lebih kecil dari laba-laba. Itu yang diejek oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajak menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu sampai juga pada ayat Allah menurunkan ayat tentang penciptaan lalat dan laba-laba. Sehingga orang kafir Quraisy terheran-heran. Ngapa pula ayat tentang lalat, apa namanya itu, tentang laba-laba, kok ada pula? Sehingga turun ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan seperti seekor perumpamaan seekor nyamuk atau lebih kecil dari itu. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Maka adapun orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang banyak dosa, fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan, maka mereka berkata, apalah maksud Allah, apalah yang Allah inginkan dari menciptakan perumpamaan ini. Di debatnya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang dibiarkan sesat oleh Allah dengan perumpamaan ini, dan banyak pula yang diberi petunjuk. Tetapi wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tetapi yang disesatkan itu tidak lain kecuali hanyalah orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Nah, fasik itu pausiko asal katanya. Maknanya fasik itu dua lubang yang terdapat di dalam tanah.
Pertama lubang itu dari sini, ada lubang keluar. Tuh. Lalu masuk tikus ke dalam lubang yang satu, keluar dia di lubang kedua. Tikus masuk dari satu lubang lalu keluar dari lubang yang lain dari tanah, itu namanya fausiqah, fasik. Apa maknanya itu? Lubang itu untuk menyelamatkan dirinya. Kalau dia berbahaya dari satu lubang, maka dia menyelamatkan diri dari lubang yang lain. Demikianlah orang fasik. Fasik ini bahasa Jawa codik busuk. Nah, kalau lah codik busuk, taimpi nak diate, takuwung nak di apa? Taimpi nak diate, takuwung nak di luar. Nah, itu fasik. Dan itulah karakter daripada nyamuk. Nyamuk ini kalau bahaya bisa menyebabkan demam. Dan nyamuk ini pula, Bapak Ibu, sejenis binatang, hidupnya menyiksa, matinya pun sambunglah. Dia kalau tidak nyambung lagi, berarti sudah tidur. Bapak Ibu kalau tidur, saya nggak tahu. Karena mata saya nggak, kurang jelas nih. Nampak, cuman wajahnya, matanya nggak jelas. Karena kemarin pengaruh gula tinggi ya, jadi pengaruh ke mata. Nah, itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu udah habis, saya mau menjelaskan lebih mengena, lebih mendalam, tidak bisa karena dibatasi waktu. Nah, 3 karakter ini tidak wajar dipakai oleh seorang yang beriman. Hindarilah karakter lalat yang suka kepada yang jelek-jelek. Ada orang yang membicarakan jelek, nyulap, semangatlah tuh. Ada memfitnah, menggunjing, mencaci maki, itu karakternya lalat. Ya, merendahkan orang lain, tidak tertarik dengan kebaikan, malah banyak tertarik dengan hal-hal yang menghabiskan waktu. Kemudian karakter laba-laba tadi, tidak bertanggung jawab, saling bunuh-membunuh. Kemudian karakter nyamuk, menghisap darah manusia, itu tidak baik. Nah, itulah orang fasik itu. Kalau kita perdalam, waktu hari pelantikan itu pakai jas, lebih mahal dari jas saya ini lagi, pakai dasi, kalimatnya demi Allah, karena mendapatkan jabatan kan. Begitu udah dapat jabatan, korupsi. Itu fasik itu orangnya. Orang-orang fasik itu banyak. Rakyat susah, tapi di tabungan dia tersenyum saja, dia menyimpan 300 triliun secara pribadi. Itu fasik itu. Coba Ustadz Yasri punya uang 300 triliun, Ustadz apakan? Ustadz simpan atau Ustadz apa? Apa? Tambah kang rumah katanya. Enggak, bukan kata beliau, kata Ustadz sebelah sini. Hati-hati Bapak pulang ke rumah kok. Kena berang. Patutlah selama kena diam-diam semua awak. Rupanya nak nambah orang rumah. Jadi tidak patut kita seperti itu. Orang fasik ini nampak seperti orang Yahudi. Ketika Bani Amir terbunuh oleh orang Islam wajib membayar diat. Nabi karena terikat perjanjian dengan Bani Nadir, pergi ke Bani Nadir.
minta bantuan. Oh, bukan main orang Bani Nadir. Iya Muhammad, kami sudah lama menunggu kau. Masuk. Pokoknya disambut dengan baik. Tapi begitu masuk ke dalam rumah, apa yang terjadi? Mereka menyuruh Amr bin Jahsy, ya, untuk membunuh Nabi Muhammad dengan mencampakkan batu besar ke arah kepalanya. Di belakang elok-elok, tapi di depan elok-elok, di belakang menjadi musuh. Ini orang fasik. Di depan tengok pakai kupiah, pakai jas, salat dia. Tapi apa? Dilarang buka puasa bersama. Apa urusannya itu? Musuh. Panjang nanti kalau kita perlu. Makanya kalau ngaji ini nggak bisa 30 menit. Sampai Isra, dapat kita pahala salat Isra. Siapa yang salat subuh berjemaah, lalu dia duduk di tempat salatnya, berzikir, dia mengingat Allah, kemudian dia salat duha, salat Isra dulu kan, salat duha, maka dia mendapatkan pahala seperti berhaji. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kaji yang sedikit ini mudah-mudahan bisa direnung-renungkan di rumah. Kalau nak mau merenung, kalau nak campakkan tengah jalan nanti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, mudah beribadah di bulan Ramadan. Terima kasih atas jemputan ini. Terima kasih Pak Ustadz Yasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.